Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah kita hari ini boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita memasuki ibadah. Pertolongan Engkau adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai Engkau. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini, di mana kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan meskipun di rumah kita masing-masing secara online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kerinduan kita, tidak mengurangi semangat kita untuk boleh mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa hanya Dia Allah yang sanggup, satu-satunya yang patut kita puji dan kita sembah. Karena itu biarlah kita boleh meninggikan, membesarkan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang begitu mengasihi kita semua. Mari kita memuji, kita membesarkan nama Tuhan. Tinggikan diri-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kami rindu meninggikan dan membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, Dia yang jauh di atas segala persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Karena itu biarlah pagi hari ini kita boleh mengarahkan hati kita, membesarkan, memuji, menghadap kepada Tuhan kita Allah yang maha besar. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Mari kita sembah, kita tinggikan nama Tuhan kita. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu ya Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang mengendalikan segala kehidupan kami, Allah pemilik kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sekali lagi boleh mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau akan disenangkan
ketika kami mau datang mencari Engkau ya Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sebab kami tahu siapakah kami ini ya Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kesalahan, kami manusia yang penuh dengan dosa. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami sekali lagi datang ke hadapan hadirat Tuhan dan memohon Tuhan kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh datang ke hadapan tahta dan hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang boleh disenangkan melalui setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap pujian dan penyembahan kami, biarlah itu boleh menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi, sucikan, dan kuduskan. Biar Tuhan yang berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Dan biarlah setiap kami menerima firman-Mu Tuhan, sekali lagi kami dikuatkan, sekali lagi kami diingatkan, sekali lagi kami dimampukan untuk boleh hidup semakin hari boleh semakin setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal sampai akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan, biarlah segala hormat, kuasa, dan kemuliaan kami hanya berikan kepadamu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita tetap berdiri bersama-sama, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita percaya bahwa di tengah setiap persoalan, di tengah setiap pergumulan yang kita hadapi, Dia Allah yang senantiasa melingkupi kita dengan kasih-Nya. Di saat badai kehidupan bergelora dalam hidup kita, kita percaya bahwa kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Dia Allah yang akan melindungi dan menyertai kita. Dia Allah yang akan mengangkat kita di atas segala persoalan kehidupan kita. Karena itu biarlah pada pagi hari ini sekali lagi kita memohon kepada Tuhan, agar biarlah kasih dan setia-Nya melingkupi kehidupan kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan setiap pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang senantiasa setia bagi setiap kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupi kami ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
menolongi kami ya Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Mari kita percayakan kehidupan kita ke hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita melihat dunia ini, kita akan seringkali merasa takut dan khawatir karena berbagai macam persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, disitulah Tuhan memberikan kita damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Sebab Dia Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia adalah gunung batu, Dia adalah konta benteng kita, Dia adalah penolong dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah kita boleh sekali lagi bersukacita di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allah
dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan. Sekali kita katakan, aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Dialah tempat perlindungan kita, Dialah perisai kehidupan kita. Dia Allah yang senantiasa rindu membentuk kehidupan kita, agar kita boleh belajar semakin setia dan semakin mengasihi Dia. Kita percaya bahwa jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk boleh ada dalam dunia ini, itu adalah waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita, agar kita boleh mempersiapkan diri kita untuk menghadap kepada kekekalan Tuhan. Karena itu biarlah pada pagi hari ini sekali lagi kita minta Tuhan melembutkan hati kita, agar kita boleh semakin hari semakin belajar untuk mengasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang rindu untuk membentuk kehidupan kita semua. Bapa, lembutkanlah hatiku. Biar ini menjadi doa kita, biar ini menjadi kerinduan kita, boleh senantiasa dibentuk oleh Tuhan, menjadi berkenan, menjadi setia di hadapan Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat
menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta James. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali belajar dari firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama belajar, kita tundukkan kepala kita sekali lagi, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kiranya ibadah kami, puji-pujian kami, sikap kami mendengarkan firman Tuhan, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tolonglah hamba-Mu ini dengan segala kekurangannya, Tuhan yang sudah memberikan dia firman-Mu, Engkau jugalah yang memakai dia seturut dengan kehendak-Mu, kemurahan-Mu, sehingga hamba-Mu ini mampu memberitakan firman-Mu yang telah Engkau titipkan padanya untuk disampaikan kepada semua jemaat-Mu pada hari ini. Berkati dia dengan segala kekurangannya yang ada, Tuhan pakai seturut dengan kehendak Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada satu kejadian besar ya yang terjadi ya, pasti ada saja orang-orang yang mencocokkan kejadian besar itu dengan sesuatu ya. Nah, contohnya kejadian besar yang sekarang kita alami, virus corona. Saudara, ada saja orang yang mencocokkan virus corona ini dengan angka 666 ya. Kita tahu angka ini ya ada tertulis di dalam kitab Wahyu. Saudara, kalau saudara melihat gambar di sana ya, bagaimana virus corona itu bisa dicocokkan dengan 666. Nah, itu katanya berdasarkan dari urutan abjad, saudara. Kalau C itu kan di urutan ketiga. Kalau O urutan ke-15, R urutan ke-18 dan seterusnya. Jadi dijumlahkan semua urutan huruf itu dapat 66, kemudian kata corona itu ada 6 huruf, jadi ada 36 di sana, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18, angka ini ada tertulis ya, bilangan 666 ya. Saudara, mayoritas penafsir itu mengatakan bahwa angka 66 ini adalah simbol dari penipu ulung yang akan muncul
di menjelang akhir zaman, saudara. Dan penipu ulung itu adalah penyesat-penyesat. Mereka adalah nabi-nabi palsu, mereka adalah Mesias palsu, mereka adalah Kristus yang palsu, antikristus yang muncul, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang mencocokkan virus corona dengan angka 66 ini mau menyatakan bahwa virus corona ini adalah salah satu tanda bahwa akhir zaman itu sudah mendekat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah kita pernah dapat ini lalu kemudian kita percaya, lalu kemudian membuat kita itu menjadi khawatir, apalagi takut, ya. Saudara, ada lagi orang yang mencocokkan virus corona ini dengan penyakit sampar di akhir zaman yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 11. Di sana dituliskan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, penyakit sampar itu artinya penyakit yang menular dan penularannya itu di berbagai tempat. Nah, saudara, sama dengan virus corona yang sekarang menular di berbagai tempat sehingga dari wabah, endemi menjadi sampai pandemi. Dan begitu banyak bangsa-bangsa di dunia yang terkena virus corona ini, saudara. Saudara, ayat ini merupakan salah satu ayat dalam Lukas 21 yang berbicara tentang akhir zaman. Jadi orang yang mengutip ayat ini mencocokkannya dengan virus corona, menyatakan bahwa nah ini loh ya, bahwa ini sudah tanda akhir zaman karena virus corona ini adalah penyakit sampar. Saudara, bagaimana saudara menanggapi hal ini? Apakah kita semakin percaya? Tadi sudah angka 66, sekarang sudah diambil dari ayat firman Tuhan, ya. Apakah kita percaya bahwa ini adalah salah satu tanda akhir zaman? Bagaimana kita menyikapi hal ini? Percaya atau seharusnya tidak percaya, saudara? Saudara, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, lebih baik kita mempelajari nasihat Tuhan Yesus berkenaan dengan akhir zaman. Saudara, kita baca dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Di sana firman Tuhan menuliskan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian akhir dari Markus pasal 13 ya. Kita sudah merenungkan Markus pasal 13 berturut-turut ya, dan ini adalah bagian yang terakhir yang kita akan renungkan bersama-sama. Saudara, biasanya kalau di bagian penutup atau di bagian akhir, sering sekali di sana ada satu kesimpulan atau ada satu nasihat yang berharga sekali untuk kita bisa ambil, untuk kita bisa pelajari. Nah, apakah ada nasihat di dalam bagian yang terakhir ini? Saudara, ada ya nasihat dari Tuhan di dalam bagian terakhir ini. Nasihat yang pertama itu adalah berhati-hatilah, yaitu di ayat yang ke-33. Saudara bisa lihat kata hati-hati dari bahasa aslinya, dan itu adalah perintah Tuhan Yesus supaya terus-menerus mempelajari dan menguji segala sesuatu.
Ini perintah ya saudara ya. Jadi bukan seperti hanya sekedar peringatan biasa. Kalau perintah itu artinya sudah peringatan keras yang sangat perlu diperhatikan sekali. Jadi saudara, nasihat Tuhan Yesus ini mau menyampaikan kepada kita, jangan cepat-cepat atau mudah percaya kepada segala sesuatu sebelum kita terus-menerus mempelajari dan menguji segala sesuatu tersebut. Nah, ini harus benar-benar kita ingat dengan baik nasihat dari Tuhan Yesus ini. Saudara, perintah berhati-hati itu sampai diulang Tuhan Yesus sebanyak 4 kali, saudara, di dalam Markus pasal 13. Saudara bisa lihat ya, di ayat yang ke-5, ayat yang ke-9, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-33. Jadi jelas pengulangan sebanyak 4 kali itu berarti ini benar-benar harus diperhatikan dan dilakukan oleh pembaca. Jadi semua orang percaya yang membaca firman ini, yang tahu firman ini harus melakukannya. Nah, kata waspada di dalam ayat ke-5 itu kata bahasa aslinya sama ya, diterjemahkan LAI itu dengan waspada, sama saja dengan hati-hatilah. Saudara, jadi jelas nasihat ini sangat-sangat penting sekali untuk saudara dan saya dan semua orang percaya dan melakukannya. Mengapa sangat-sangat penting sekali, saudara? Karena menjelang akhir zaman itu akan muncul banyak penyesat. Saudara, kalau di dalam Markus pasal 13 ayat 6, di sana Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada para murid ya, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, jelas ya, di sana saya kasih warna merah, banyak orang. Artinya apa, saudara? Banyak penyesat yang akan bermunculan menjelang akhir zaman itu. Dan itu diulangi Tuhan Yesus lagi di ayat yang ke-22. Tuhan Yesus di sana mengatakan Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Ini menegaskan begitu banyak penyesat yang akan muncul menjelang akhir zaman. Karena begitu banyaknya penyesat yang muncul, saudara, maka waktu para murid bertanya, kapan dan apa tanda-tandanya bait suci itu akan hancur dan menjelang akhir zaman. Saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab kapan itu akan terjadi, lalu kemudian langsung memberikan tanda-tandanya. Tidak, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam Markus pasal 13 ya ayat 4, di sana murid-murid bertanya, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda-tandanya? Dan Tuhan Yesus jawab apa? Tuhan Yesus langsung jawab di ayat yang ke-5, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, memang sebelum bait Allah itu diruntuhkan, banyak sekali penyesat-penyesat pada zaman itu yang meyakini dan mengajarkan bahwa ketika bait Allah akan dihancurkan, maka pada saat itulah Yesus akan muncul. Lalu kemudian Mesias akan muncul ya. Mesias akan muncul untuk menyelamatkan bait Allah, karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi bagi mereka percaya bahwa sebelum bait Allah itu runtuh, menjelang bait Allah mau runtuh, akan datang Mesias itu untuk menyelamatkan bait Allah. Saudara, penyesat-penyesat itu yakin sekali bahwa Allah tidak mungkin membiarkan rumahnya itu diruntuhkan. Para penyesat itu adalah para ahli Taurat, orang Yahudi sendiri, saudara. Memang pada saat itu mayoritas orang Yahudi itu tidak percaya bahwa bait Allah itu bisa diruntuhkan. Mereka tidak percaya bahwa batu-batu bait Allah yang begitu besar bisa runtuh sampai tidak ada satupun batu terletak di atas batu yang lain. Mereka juga tidak percaya bahwa
bagaimanakah mungkin bait Allah yang begitu megah itu diruntuhkan? Saudara, mana yang benar? Nubuat Yesus atau keyakinan para ahli Taurat itu? Dan mayoritas orang Yahudi juga percaya bait Allah tidak akan diruntuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 70 Masehi ya, terbukti bahwa bait Allah itu diruntuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang sejarawan yang bernama Flavius Josephus, sejarawan yang berkebangsaan Yahudi, dia mencatat di dalam catatan sejarahnya. Dia lahir itu setelah Tuhan Yesus mati ya. Dia lahir kira-kira 37 tahun, 37 Masehi dia lahir. Dan saudara, waktu kejadian bait Allah diruntuhkan itu dia tahu dan dia mencatatnya. Dan dia mengatakan setelah bait Allah itu dilalap api, Jenderal Titus memberikan perintah khusus kepada prajurit-prajurit Romawi untuk menghancurkan bait Allah sampai rata dengan tanah. Saudara, artinya apa? Perkataan Yesus yang benar, bukan? Perkataan Yesus yang layak dipercaya, bukan saudara? Oleh sebab itu, untuk menyikapi hal-hal akhir zaman dan bahkan semua hal, perkataan Yesuslah yang harus menjadi acuan bagi semua orang percaya. Bukan perkataan orang lain, tetapi perkataan Yesus. Dan kita harus cepat-cepat percaya kalau itu adalah perkataan Yesus. Karena perkataan Yesus adalah kebenaran. Saudara, bukan saja para penyesat yang harus diwaspadai, melainkan juga banyak orang yang akan disesatkan, saudara. Kita harus berhati-hati karena banyaknya penyesat. Kita juga harus berhati-hati karena Tuhan Yesus mengatakan begitu banyak orang yang akan disesatkan. Saudara, di dalam Markus 13 ayat 6, di sana Tuhan Yesus mengatakan, menyesatkan banyak orang. Saudara, jadi jelas saudara, menjelang akhir itu akan begitu banyak orang yang akan disesatkan. Apakah itu termasuk saudara dan saya? Jangan sampai terjadi seperti itu. Saudara, banyak orang yang disesatkan itu karena mereka cepat atau mudah sekali untuk percaya akan pengajaran, perkataan dari seseorang. Saudara tentu pernah mendengar berita pendeta menyembuhkan jemaatnya dengan menendang wajah jemaatnya sekuat tenaga. Saudara lihat di dalam gambar, ini adalah pendetanya, Todd Bentley dari Amerika. Dia mengklaim diberi bisikan oleh Roh Kudus untuk sembuhkan orang sakit dengan menendang wajah orang sakit, bahkan dengan memakai sepatu boot yang ia pakai. Saudara, dalam satu video ya, dia mengatakan, saya pernah ditanya mengapa kuasa Tuhan tidak bekerja, dan saya mengatakan itu karena saya tidak menendang wajah mereka. Roh Kudus berbicara kepada saya, karunia iman datang kepada saya dan mengatakan, tendang wajahnya dengan sepatu boot Anda. Saudara, jadi dia mengatakan Roh Kudus minta dia supaya menyembuhkan jemaat, menyembuhkan orang dengan tendang wajah orang itu supaya sembuh. Lalu dia berkata, saya kemudian mendekat dan melakukannya. Dia tendang orang itu, saudara ya. Ketika sepatu bot saya mengenai hidungnya. Saudara bisa bayangkan kalau sepatu bot bisa kena hidung itu bagaimana rasanya ya. Terjatuh di bawah kuasa Tuhan, itu katanya. Orang yang ditendang itu hidungnya, saudara, dia terjatuh di bawah kuasa Tuhan. Jadi ketika dia jatuh itu kuasa Tuhan, saudara ya. Saudara, dalam video itu sang pendeta menendang seorang jemaat sampai giginya copot. Ini waktu saya baca saya tertawa sendiri, saudara ya. Tapi herannya begitu banyak orang percaya, saudara. Jadi benarlah perkataan Tuhan Yesus bahwa banyak orang akan disesatkan, saudara, menjelang akhir zaman.
Nah, kisah yang satu ini lebih lucu lagi, saudara. Kalau saudara dengar pasti saudara tertawa. Saudara, ini adalah seorang pendeta ya. Saudara lihat dia menduduki wajah jemaatnya. Itu diberitakan 2 April 2021. Tahun ini diberitakannya beberapa bulan yang lalu. Nah, ini pendeta dari Afrika, saudara. Pendeta yang tadi sembuhkan jemaat dengan menendang wajahnya. Tetapi pendeta ini sembuhkan jemaatnya dengan mengentuti wajah jemaatnya. Wajahnya dikentuti, saudara, supaya jemaatnya bisa sembuh. Dia duduk di atas wajah jemaatnya lalu dikentuti. Maaf, saudara ya. Nah, ketika dia diprotes oleh orang-orang, pendeta ini membela diri dan berkata bahwa cara mengentuti itu adalah untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Saya baca ini, saya tertawa tuh, saudara. Di mana di dalam Alkitab untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan itu dengan buang angin, saudara? Tidak pernah ada ditulis di dalam Alkitab seperti itu. Nah, menariknya kata pendeta ini, saudara. Katanya begini, kentut di dekat lubang hidung orang sangatlah penting agar kekuatan penyembuhan itu masuk ke dalam tubuh untuk melakukan penyembuhan. Saudara, saya ketawa, saya bayangkan kalau misalnya pendeta ini makan jengkol atau pete ya di sana ya, dia mengentuti jemaatnya, baunya bagaimana, saudara ya. Nah, tapi anehnya, saudara, banyak orang yang percaya, saudara. Banyak sekali orang yang percaya. Jadi perkataan Yesus itu terbukti benar ya. Banyak penyesat-penyesat, tetapi banyak juga orang yang disesatkan. Nah, kalau penyesat seperti itu, saudara, kita mudah ketahui ya. Kalau kita yang sering baca firman Tuhan, kita yang berhati-hati, kita bisa lihat, oh orang ini benar atau tidak ya. Tetapi saudara, ada penyesat yang tipu muslihatnya tingkat tinggi. Dan lebih banyak orang tertipu dan disesatkan. Misalnya pendeta yang khotbahnya bagus, alkitabiah, dia melakukan banyak mujizat yang dahsyat ya. Lalu kemudian jemaatnya puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa kuasa mujizat yang dia lakukan itu memakai kuasa iblis. Sehingga banyak orang tertipu dan disesatkan. Saudara, maka Tuhan Yesus sangat menegaskan sekali, berhati-hatilah terhadap penyesat-penyesat. Di dalam ayat 23, Markus 13:32 ya. Di sana dituliskan, Markus 13:23, maaf ya. Di sana dituliskan, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Saudara, ini merupakan ayat penutup dari Markus 13, ayat 14 sampai 23 yang minggu lalu kita sudah sama-sama pelajari. Ini bicara tentang Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, saudara. Saudara, artinya semua orang percaya harus berhati-hati sekali terhadap penyesatan. Karena begitu banyak ya penyesat yang akan muncul dan dengan begitu tipu muslihat yang begitu luar biasa sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga ya menyebutkan kata menyesatkan itu sebanyak 3 kali. Markus 13 ayat 5, ayat 6 dan ayat ke-22. Sampai 3 kali disebutkan, saudara. Ini berarti penyesatan ini begitu luar biasa. Makanya harus sekali sangat diwaspadai. Saudara, kalau nasihat pertama itu berhati-hati, ya, maka nasihat kedua dari Tuhan Yesus untuk akhir zaman adalah berjaga-jagalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kata berhati-hati ditulis sebanyak 4 kali, nah kata berjaga-jaga ini juga ditulis sebanyak 4 kali, saudara, di dalam Markus pasal 13. Saudara bisa lihat di sana
Markus 13 ayat 33, 34, 35, dan 37. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini ditulis 4 kali, artinya apa saudara? Artinya kedua kata ini, berhati-hatilah dan berjaga-jaga, ini menjadi kata kunci di dalam Markus pasal 13. Atau kata-kata yang sangat perlu sekali untuk mendapatkan perhatian khusus. Nah saudara, kata dari berjaga-jagalah itu ya, saudara bisa lihat di sana perintah Tuhan Yesus supaya terus-menerus terjaga, tidak tertidur. Itu di ayat ke-33 ya. Kata berjaga-jagalah di ayat ke-33 artinya itu saudara. Nah kemudian kata berjaga-jagalah di ayat ke-35 dan 37 itu katanya beda sedikit ya. Artinya pun beda sedikit ya. Perintah Tuhan Yesus supaya terus-menerus mengawasi situasi dan melakukan tugas. Jadi kesimpulan dari dua kata ini adalah terus-menerus tidak lengah dan mengawasi situasi dan terus melakukan tugas kita, saudara. Saudara berjaga-jaga dari apa? Saudara, dari waktu akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang itu tidak diketahui oleh siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah sebelumnya kita minggu lalu ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Markus 13 ya, ayat 32 di sana penutup dari bagian itu Tuhan Yesus berkata, tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, bahkan Bapa saja. Ya, hanya Bapa saja yang tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata tahu di sini ya sama dengan kata tahu di ayat 33 dan 35. Yaitu artinya tahu dengan tepat, tahu dengan benar. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu, artinya apa? Tidak ada seorang pun yang tahu dengan tepat, tidak ada seorang pun yang tahu dengan benar. Baik itu tahun, bulan, hari, ataupun jamnya. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Saudara, kata seorang di sana artinya manusia. Artinya tidak ada satu orang manusia pun yang bisa tahu kapan hari kiamat itu tiba. Kata malaikat-malaikat di surga itu berarti tidak ada satu makhluk surgawi pun yang diciptakan oleh Tuhan tahu akan hal itu. Dan termasuk iblis, karena iblis adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah lalu kemudian dia jatuh di dalam dosa. Iblis pun tidak tahu kapan hari kiamat. Dan di sana Tuhan Yesus mengatakan anak pun tidak. Anak itu artinya anak Allah atau Yesus. Berarti Yesus yang paling dekat dengan Allah pun saja dia tidak tahu. Saudara, ini ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini selama waktu dia menjadi manusia. Ya, saya tidak membahas ini panjang lebar. Bagaimana, kenapa Tuhan Yesus tidak tahu? Ya, tidak dibahas ya, karena cukup panjang. Hanya Bapa saja yang tahu. Jadi jelas Tuhan Yesus sudah menegaskan tentang waktu kiamat itu, akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus itu tidak ada yang tahu. Hanya Bapa saja yang tahu, hanya Allah saja yang tahu. Jadi tentang hari kiamat itu jelas selain Allah tidak ada yang tahu. Jadi saudara dan saya jangan mudah ditipu tentang ramalan kiamat. Kita sudah dengar ramalan kiamat dari kalender suku Maya yang mengatakan 21 Desember 2012 akan terjadi kiamat. Lalu kemudian katanya kalender suku Maya lagi mengatakan 21 Juni 2020 tahun lalu akan kiamat. Kedua ramalan itu sudah lewat dan terbukti sampai hari ini nggak ada kiamat, saudara. Lalu kemudian saudara bisa lihat di gambar, di sana ada lembaga think tank dari Australia.
lembaga research ini yang melihat perubahan-perubahan iklim. Dan mereka mengatakan karena perubahan iklim yang terjadi ini, mereka meramalkan kiamat akan terjadi 2050. Saudara percaya? Ini adalah penelitian ilmiah. Terus celakanya ada seorang pendeta yang meramalkan kiamat akan terjadi 2028, saudara. Sekitar 7 tahun lagi. Kalau yang belum nikah, silakan nikah. Yang belum punya anak, cepat-cepat punya anak ya saudara ya. Kata pendeta ini 7 tahun lagi akan terjadi kiamat, saudara. Saudara, ramalan pendeta ini membuat banyak orang percaya, termasuk banyak orang Kristen juga percaya, saudara. Mengapa, saudara? Karena dia mengambil dari ayat Alkitab. Saudara, ayat Alkitab yang diambil itu adalah Markus 13 ayat 28 dan juga Markus 13 ayat 30 ya. Markus 13 ayat 28. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya berlembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saudara, pendeta ini mengatakan pohon ara yang mulai bertunas itu artinya itu kemerdekaan Israel. Israel kan dilambangkan dengan pohon ara. Jadi waktu dia bertunas itu, itulah kemerdekaan Israel. 14 Mei 1948. Lalu ayat yang ke-30 di sana dituliskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Saudara, pendeta ini mengartikan angkatan itu kan satu keturunan ya, satu generasi ya. Nah, satu generasi itu umurnya diambil dari Mazmur 90 ayat 10, yaitu 70 tahun atau 80 tahun. Lalu dia bilang, ambil 80 tahun sajalah ya. Jadi satu angkatan itu usianya bisa 80 tahun. Jadi kemudian tahun kemerdekaan Israel 1948 ditambah 80 tahun itu 2028. Itulah hari kiamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara percaya hal ini? Dia adalah seorang pendeta, lalu kemudian dia mengambil ayat-ayat firman Tuhan untuk menjelaskan dan meramalkan tentang hari kiamat, saudara. Saudara jangan mudah cepat-cepat percaya, kita harus mudah dan cepat-cepat percaya kepada nasihat Tuhan, bukan kepada perkataan orang lain. Tidak ada yang tahu soal kapan kiamat itu terjadi kecuali Allah saja. Ini yang sangat saudara dan saya perlu ingat terus. Kiamat atau kedatangan Tuhan terjadi secara tiba-tiba. Itu kan ada ditulis di ayat ke-36a. Supaya kalau ia datang tiba-tiba. Artinya apa datang tiba-tiba, saudara? Kedatangannya itu tidak diketahui. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak ada orang yang tahu, saudara. Tidak ada manusia yang tahu. Tidak ada malaikat yang tahu, saudara. Hanya Allah saja yang tahu. Oleh sebab itu jangan kita mudah percaya dengan perkataan ramalan-ramalan tentang hari kiamat. Jadi jelas sekali tidak ada yang tahu tentang kiamat kecuali Allah saja. Ayat 36b di sana dituliskan, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Nah, ini penting, saudara. Artinya, jangan sampai waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara dan saya tidak melakukan tugas kita sebagai orang percaya. Pada saat itu kita tidak beriman, pada saat itu kita tidak melayani. Semua tugas orang percaya itu yang seharusnya kita lakukan, kita tidak lakukan. Kalau kita tidak melakukannya, pastilah kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah sesuai dengan nasihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Markus 13 ayat 37 penutup, ini penting sekali. Tuhan Yesus berkata, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang,
Berjaga-jagalah. Artinya apa, saudara? Bukan hanya para murid saja yang diberitahu nasihat-nasihat oleh Tuhan Yesus, tetapi ini nasihat untuk semua orang. Semua orang yang membaca firman Tuhan ini, semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini harus memperhatikannya. Berjaga-jagalah. Saudara, jadi berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mudah dan cepat-cepat percaya kepada Engkau. Dan tidak mudah dan tidak cepat-cepat percaya kepada semua perkataan orang lain kecuali perkataan-Mu saja. Tuhan, akhir-akhir ini begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Akhir ini begitu banyak ya Tuhan ajaran-ajaran yang meramalkan tentang hari kiamat. Tolonglah kami supaya kami tidak mudah percaya kepada semuanya itu. Tolonglah kami untuk kami mudah percaya kepada nasihat-Mu, perkataan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah selama kami berhati-hati, kami berjaga-jaga, kami ingat mengerjakan tugas kami sebagai orang percaya. Sehingga kedatangan Engkau yang kedua kali boleh mendapatkan kami semua orang percaya tetap beriman dan melakukan kehendak-Mu. Sehingga semuanya boleh mendapatkan keselamatan yang telah Engkau janjikan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia yang pandemi ini begitu luar biasa. Bahkan Indonesia sudah mengalahkan India, bahaya pandemi. Tuhan, kami hanya terus berharap kepada Tuhan. Kami terus berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan yang membantu bangsa dan negara kami Indonesia. Supaya semua aparat-aparat, jajaran-jajaran pemerintahan bisa bersatu padu untuk mengupayakan pandemi ini bisa teratasi dengan baik sehingga orang yang terjangkit tidak semakin banyak, tetapi banyak orang yang boleh lebih sehat dan lebih sembuh dari pandemi ini. Kami juga berdoa untuk kota kami Makassar. Kota Makassar sudah memberlakukan PPKM level 4. Tolonglah kami semua Tuhan, biarlah ini boleh menjadi satu peringatan buat kami. Supaya kami boleh semakin berhati-hati ketika kami keluar rumah, ketika kami melakukan sesuatu. Sehingga kami tidak terjangkiti dan keluarga kami tidak terjangkiti. Orang-orang yang ada di sekitar kami tidak terjangkiti. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau yang penuh dengan kuasa, Engkaulah yang mampu mengatasi semuanya ini. Tolonglah semua orang-orang yang memiliki wewenang dan juga keahlian di dalamnya untuk pandemi ini bisa diatasi dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang terpapar. Kami mohon Tuhan yang menguatkan mereka menghadapi semuanya itu. Tidak perlu terlalu khawatir atau takut karena pasti bisa disembuhkan. Tuhan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Biarlah semua saudara kami boleh percaya kepada Tuhan saja tanpa banyak khawatir, tanpa banyak takut. Semuanya berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita boleh ingat selalu akan nasihat Tuhan. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah menjelang akhir zaman, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang disesatkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi.
Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh selalu kita ingat dan memberkati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau, dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saudara, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Jikalau saudara tahu jemaat kita yang terpapar COVID ya, yang sudah positif COVID, kami mohon saudara bisa menginformasikannya kepada kami, karena pihak gereja akan memberikan perhatian. Dan kami terus, hamba Tuhan majelis, mengharapkan saudara semua bisa tetap menjaga kesehatan kita dengan baik, apalagi selama PPKM level 4 ini. Supaya kita tetap sehat dan keluarga kita sehat, orang yang ada di sekitar kita itu tetap sehat. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Kita jaga kesehatan terus. Amin.